Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan penjelasan jawaban yang saya berikan dalam bentuk video ini. Ini adalah ujian akhir semester kuliah saya. Sebelumnya saya adalah Ahmad Fikriyadi. Saya jurusan Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Mata kuliah saya ini adalah Keamanan Komputer semester 7 yang di bawah naungan dosen Bapak Firman Pratama. Oke, di sini saya disuruh menyimak artikel yang dilampirkan oleh Bapak dosen. Tadi sudah saya baca dan saya lihat artikel ini adalah suatu permasalahan yang sedang marak di negara kita, yaitu dimana APBN kita diretas oleh oknum-oknum yang tidak baik. Itu adanya virus malware yang telah menyerang pusat badan nasional di negara kita ini. Kesalahannya adalah di negara kita ini keamanannya kurang ya teman-teman. Terus tidak di backup data tersebut dengan baik, sehingga ketika ada penyerangan satu ini kita tidak bisa lagi, negara kita ini tidak bisa mengembalikan data yang sudah hilang. Itulah kenapa risiko dari aspek-aspek oleh pembangunan pusat data nasional di negara kita yang telah terjadi. Di sini saya disuruh usulan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko. Ini ada beberapa usulan yang saya berikan, yaitu sebagai konsul untuk proyek pembangunan pusat data nasional suatu negara. Ada usulan yang dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko untuk masalah yang terjadi seperti artikel yang diberikan. Pertama itu adalah keamanan infrastruktur fisik, yang dimana bangunan pusat data lokasi yang aman dan terlindungi, dilengkapi dengan sistem keamanan seperti akses terbatas, kamera pengawas, dan sistem deteksi kebakaran. Jadi kalau misalnya seperti akses terbatas itu tidak semua orang bisa memasuki wilayah tersebut. Terus dibatasi hanya karyawan yang khusus menjaga keamanan tersebut. Terus ada kamera pengawas juga agar kita tahu, ada bukti siapa saja jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Terus ada sistem deteksi kebakaran, yaitu supaya misalnya ada asap yang keluar itu langsung otomatis nyala seperti alarm atau mengeluarkan percikan air supaya memadamkan api tersebut. Selanjutnya, pastikan infrastruktur fisik pusat data dilengkapi dengan kompetensi terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Jadi ada teks itu supaya bangunan kita kalau bisa itu kuat, kokoh gitu, agar tidak terjadi misalnya ada bencana tidak goyah bangunannya tersebut. Lalu ada keamanan infrastruktur non fisik, itu terapkan enkripsi data yang kuat untuk melindungi informasi sensitif, implementasikan sistem keamanan jaringan yang canggih untuk serangan cyber seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan memantau keamanan secara real-time. Jadi keamanan kita itu harus benar-benar dijaga, seperti memasang antivirus, dan antivirusnya tidak gratis. Kalau bisa yang benar-benar terjamin untuk menjaga keamanan infrastruktur non fisik kita. Lalu desain project infrastruktur bangunan pusat data nasional, yaitu dengan desain data yang redundansi dan yang tinggi, memastikan ketersediaan data yang optimal, misalkan zona keamanan dan pusat data untuk menganalisasi data sensitif dan akses yang tidak
jadi pesannya dipisah gitu. Yang benar-benar sensitif banget itu tidak semua hak orang atau mengaksesnya atau keamanannya benar-benar dijaga banget. Lalu ada SOP untuk menangani serangan ransomware, itu membuat SOP seperti dalam bentuk shortcut. Ini sudah ada beberapa yang sudah saya buatkan. Shortcutnya itu start, mulai ada serangan, deteksi serangan, nanti ketika ada deteksi serangan itu dikasih data-data serangan servernya. Jika deteksi kan nanti ada serangan, kalau misalnya ada serangan, tidak ada serangan berarti tidak ada pengertiannya. Ketika ada serangan, jadi kita harus isolasi sistem deteksinya, terus notifikasi ke tim keamanan. Nanti dari sistem keamanan ada penanganan serangannya, penanganan serangan. Setelah itu memulihkan data. Jangan lupa data kita sebelum datanya kalau bisa itu selalu di backup. Jadi kalau misalnya ada serangan yang benar-benar urgent banget, kita ada backupnya. Saya evaluasi dan perbaikan. Kita evaluasi dari kesalahan-kesalahan serangan itu apa saja yang menyebabkan serangan itu terjadi, kenapa bisa terjadi, lalu kita perbaiki kesalahan tersebut agar tidak terulang kembali, terus selesai. Begitu mungkin sedikit bisa saya saran dari saya atau beberapa, dan saya baca-baca dari deteksi serangan. Di sini ada beberapa sedikit deteksi serangan, dikasih ada tanda-tanda dengan ransomware, isolasi sistem deteksi, pisahkan sistem yang terinfeksi untuk mencegah penyebarannya, terus notif tim keamanan, laporkan serangan pada tim keamanan untuk tindak lanjutnya. Jadi kita laporkan keamanan yang benar ahlinya, nanti bagaimana tindak lanjutannya. Terus penanganan serangan dilakukan pemulihan data serta cadangan yang aman. Jadi adanya fungsi backup tadi adalah pemulihan data yang dari cadangan yang aman dan membersihkan sistem dari malware. Jadi yang sistem-sistem yang dari malware itu bisa langsung kita delete. Evaluasi dan perbaikan, artinya analisis penyebab serangan itu, dievaluasi kelemahannya, terus dan perbaiki sistem untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Lanjut dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan proyek yang pembangunan pusat data nasional dapat terlindungi dari ancaman keamanan dan risiko yang mungkin timbul. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak juga mungkin kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.